Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bang Edo. Hari Minggu. Nah, kita hari ini akan siap untuk memuji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Semuanya dalam keadaan kita. Hari Minggu, Bang Edo. Luar biasa. Apa kabarnya luar biasa? Semua sukacita, yang sukacita coba angkat tangan. Kita ulang, coba angkat tangan. Sukacita. Yang lagi happy, mana senyumannya? Senyumannya kasih dong senyumannya. Iya, pintar. Pintar, kasih senyuman manisnya. Oke, kita akan segera memuji Tuhan. Masih sama dengan suasana 17 Agustus, ya 17 Agustus. Jadi ada suasana warna merah putih. Kalau warna merah putih ada di mana ya yang pernah kita lihat kalau di upacara? Bendera. Jadi bendera negara Indonesia itu warnanya apa adik-adik? Merah putih. Merah putih, ya. Oke, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan seperti para pahlawan kita yang semangat membela negara. Oke, kita akan mulai. Kita memulai kegiatan kita Horong Nuh dengan saat teduh. Sebentar. Oke, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Amin adik-adik. Oke, kita masuk slide berikutnya. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi ya adik-adik semuanya. Senang. Oke, kita akan bernyanyi lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Oke, semua tahu lagunya ya. Yuk. Apaan tuh? Mana-mana hatiku Ada nggak? senang. Sini. Itu foto Bang Edo ya? Adik-adik yang tahu lagunya itu bernyanyi ya. Macet. Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, hatiku senang. Haleluya, ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, yo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Oke adik-adik, yuk kita bersatu dalam doa, lipat tangannya. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Sebentar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari Minggu ini. Kami dari Horong Nuh akan melakukan kegiatan di hari Minggu ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus yang memberkati kami, memberkati adik-adik sekolah minggu dalam mendengarkan cerita Alkitab dan buka hati serta pikiran adik-adik untuk menerima firman Tuhan dan juga cerita Alkitab.
Tuhan Yesus juga yang memberkati Abang Edo yang akan membawa cerita Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus juga yang memampukan Bang Edo dalam bertugas bercerita Alkitab pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, yuk. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Yang tadi ya, dari Amsal pasal 4, ayat 1 sampai 4. Oscar sudah. Ini ayat Sudah ya? Sudah. Ada 4 ayat. Kan ada 4 ayat. Siapa yang mau bantu Abang satu ayat yuk, sebutkan nama. Siapa mau ayat pertama? Saya. Ini ayat pertamanya Abang Sahat ayat pertama. Terus siapa lagi ayat kedua? Siapa yang mau ayat kedua? Oscar ayat kedua. Lalu ayat ketiga siapa? Anya. Zevanya ayat ketiga. Sebentar Abang tandain dulu ya, daripada Abang lupa. Dan ayat keempat siapa? Marin. Oh ada Fiksona ya? Fiksona angkat tangan ya? Fiksona dulu. Marin. Oh ada Fiksona dulu sebentar. Marin dari minggu depan Marin. Fiksona ayat 4 ya. Oke, yuk dimulai dari ayat pertama Sahat Hutagalung. Yuk, mulai. Sahat dua. Inilah yang pertama. Hai anak-anak. Dengarkanlah ayat dan pesanlah kepada saya oleh pengertian. Beroleh pengertian. Oke, ayat kedua Oscar. Bang Oscar. Dia sampai Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Oke, tiga. Zenya. Ketika aku masih tinggal di rumah, ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Oke, ayat yang 4 tadi siapa ayat keempat? Fiksona ya? Ya, Bang. Ayo Fiksona. Diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Oke, terima kasih adik-adik semuanya yang sudah membaca kitabnya. Yang adik-adik yang lain ikutin ya tadi ya dari ayat Alkitabnya. Oke. Nah, adik-adik kalau di sekolahan adik-adik itu adik-adik kan belajar ya. Ya dong. Kalau adik-adik di sekolah mata pelajaran yang adik-adik suka mata pelajaran apa? Gambar. Oke, matematika. apalagi yang lain? Oscar lebih suka belajar komputer. Oscar, lalu yang lain apa pelajaran kesukaannya? Marin suka belajar komputer juga. Oh, Maureen suka belajar komputer. Ih, pintar-pintar. Yang lain gimana? Sama dong Maureen kita. Iya, sama. Dan Oscar suka pelajaran komputer. Yang lain bagaimana adik-adik? Aku suka belajar matematika. Mantap. Wah, matematika. Suka belajar matematika. Oke. Aku suka matematika juga. Oke, adik-adik. Kalau di sekolahan yang ngajarin komputer, yang ngajarin matematika, ngajarin bahasa Indonesia, itu namanya siapa? Guru. Guru.
Adik-adik hormat nggak dengan gurunya? Dengerin nggak kalau gurunya bilang, ayo semuanya tenang ya. Jangan dengerin. Dengar. Bukannya enggak. Mau keluar dulu ya. Ya. Nah, adik-adik semuanya kalau di sekolah ada yang mengajarkan kita belajar, dan ada yang mengajarkan kita adalah bapak atau ibu guru di sekolah. Walaupun sekarang saat ini masih sekolahnya online. Siapa yang sekolahnya masih online? Aku. Arista. Ya, nggak apa-apa. Margaret. Adik-adik, nggak apa-apa sekolah online, yang penting adik-adik tetap semangat, tetap on time. Nah, sekarang pertanyaan abang berikutnya, ada yang tahu nggak siapa mereka ini? Nih, ayo. Ada yang tahu nggak? Kalau tiap tanggal 21 April, kayak itu. Ibu Kartini. Ini, Ibu Ajeng Kartini. Ibu Kartini. Ini siapa nih? Pasti Bang Edu tahu nih kalau Bang Edu. Atau siapa nih? Ayo, ini tokoh siapa? Mana namanya, Bang? Sisi Raja, dia merupakan Raja 12. dia merupakan tokoh nasional dari daerah kita, Sumatera Tara. Ini yang berikutnya, yang terakhir ini siapa? Ada yang tahu nggak? Coba, ada yang pernah lihat nggak? Presiden Soekarno. Benar sekali. Itu adalah Presiden Soekarno. Iya, Presiden Soekarno kan presiden pertama Republik Indonesia. Jadi kalau nanti ditanya sama Bapak Ibu gurunya, siapa nama presiden pertama Republik Indonesia? Presiden Soekarno. Nah, adik-adik tahu nggak, kenapa sih mereka harus abang kasih tunjuk? Mulai dari Ibu Kartini, terus ada Bapak Sisingamangaraja, ada Bapak Presiden Soekarno. Kenapa sih abang harus kasih tunjuk? Karena mereka juga memberikan pengajaran kepada kita, memberikan didikan kepada kita. Apa sih peranan mereka bagi negara kita? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Masih bingung ya? Ketiga tokoh ini sama-sama mempunyai peran untuk Indonesia. Ada yang untuk membela kaum perempuan, bahkan ada yang berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga tokoh ini memberikan ajaran kepada kita supaya kita mau cinta tanah air, mau mencintai kebudayaan kita. Ya, kalau misalnya adik-adik orang Batak, berarti adik-adik harus menyukai budaya kita orang Batak. Ayo, tarian orang Batak namanya apa? Nortor. Kalau kain adat orang Batak namanya apa? Nortor. Kain. Apa namanya? Kain Ulos. Nah, ketiga tokoh ini, ya, tadi di sekolah kita diberikan didikan oleh guru kita supaya kita pandai pengetahuannya. Terus tokoh-tokoh nasional ini mengajarkan kita juga supaya kita cinta tanah air kita, terus kemudian juga mencintai, membela negara kita, Indonesia. Jadi kita harus bangga. Siapa di sini bangga jadi orang Indonesia? Angkat tangan. Saya. Aku cinta Indonesia. Coba gimana? Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah,
Kalau yang berikut ini ada yang tahu nggak? Keren nggak mereka? Keren nggak? Para pahlawan itu keren nggak? Keren. Keren ya? Nah, terus ada yang tahu nggak? Ada yang mengerti nggak siapa ya? Jangan kaget ya. Ada sesuatu nih. Nih, ayo ini wajah siapa? Itu ada orang itu. Wajah siapa itu? Iya, ada Fiksona dan mamanya. Terus ada siapa lagi nih wajahnya? Wajah siapa nih? Mana anaknya? Ada nggak? Helen. Helen kayaknya nggak ada deh bang. Ada ya, ada Helen sama mama. Terus ada ini siapa nih? Mana? Cepetan ya bang, sebentar. Nih, ada David dan papanya. Kita rumah, siapa yang memberikan pengajaran kepada kita? Siapa yang ngajarin kita? Ayo, siapa yo? Pasti dong yang ngajarin kita. Yang ngajarin Oscar adalah Mama. Ya, kalau di rumah yang misalnya sering didampingi mama, berarti mama yang ngajarin. Kalau misalnya sering didampingi papa, berarti papa yang ngajarin. Berarti dengan kata lain, kalau di rumah yang mengajari kita adalah papa atau Mama. Nah, adik-adik semuanya, ada nggak yang adik-adik ingat apa sih yang pernah diajarin mama atau papa ketika bersama dengan adik-adik? Misalnya, kalau abang selalu diajarkan dan selalu diingatkan supaya selalu berdoa. Karena di doa itu abang bisa berterus terang kepada Tuhan Yesus, meminta permintaan, kalaupun abang lagi sedih, berdoa, dan lain sebagainya. Nah, kalau adik-adik di rumah, kira-kira ada yang ingat nggak? Apa sih yang pesan mama atau papa atau ajaran mama papa yang adik-adik ingat? Mama. Ada? Hah? Jawablah. Klinik Siapa? atau pengkurangan? Menjadi lebih baik. Maksudnya menjadi lebih baik gimana? Naruh baju di sembarang tempat gitu, baju kotor? Tidak. Atau gimana? Coba yuk. Siapa yang mau ngomong? Abed, coba Abed. Abed ada nggak Abed? Ada bang. Yang mama ajarin apa ke mama yang baik-baik coba. Abed, kalau di rumah, mama Sama adek. oh sayang sama adek. Terus ada Karista nggak Karista? Ya bang. Nah, kalau Karista di rumah, mama atau papanya suka kasih nasihat atau ajaran apa kepada Karista yang Karista ingat? Oh, harus mukul abang. Atau gimana? Coba. Mama. Gimana Mama Karista? ajarin matematika kepada Karista. Oh, mama ngajarin matematika. Kalau nasihat mama ada nggak? Karista harus bangun paginya sendiri ya? Atau Karista kalau makan jangan berantakan ya? Ya. Iya, ada ya. Berarti kalau di rumah kita diajari mama dan papanya, terus kemudian mama dan papanya juga kerja, capek nggak? Capek. Makanya mereka udah berjuang, berusaha untuk mendampingi adik-adik juga belajar. Nah, sekarang pertanyaan abang, mama dan papanya, mama dan papanya? Keren. Sekali lagi, Keren. bangga nggak sama mama dan papa? Bangga. Apa di sini? Bangga sama mama papa? Bangga. Oke, pinter. Jadi adik-adik juga harus bangga sama mama papanya. Sayang nggak sama mama papa? Sayang. Oke, pinter. Terus sekarang, tapi pertanyaannya ada lagi nih adik-adik. Tapi ada yang lebih keren lagi. Jauh lebih keren lagi. Dia bahkan mengajarkan hal-hal yang baik kepada semua manusia ciptaannya.
Kira-kira siapa ya adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jauh lebih keren lagi. Kenapa? Karena dia tadi sudah bilang segala hal kepada semua umat manusia, kepada adik-adik sekolah minggu, kepada abang dan kakak guru sekolah minggu, kepada mama papa, kepada opung, kepada semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ada yang Berbuat baik. berbuat baik, contohnya gimana? Contoh berbuat baik. Saling mengasihi. Oh, saling mengasihi dan lain sebagainya. Pinter. Nih misalnya contohnya. Oke, sayang sama adik. Contohnya kita bisa saling memberi, saling berbagi, tidak pelit, ya kan? Nah, kalau misalnya ada orang kesusahan, kita berusaha bisa menolong semampu kita. Ya. Oke, lalu perbuatan baik apa lagi sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ini? Berteman dengan siapa saja. Ya, ini berikutnya perbuatan baik adalah mendoakan orang lain, terutama bisa mendoakan mama dan papa. Di sini siapa yang sudah pernah mendoakan mama papanya? Ayo, atau hari ini? Saya. Oh, iya. Mama dan papanya juga harus kita doakan dong adik-adik, ya kan? Kalau sebagai bentuk sayang mama papa, kita harus mendoakan. Setuju ya? Kalau semuanya sakit juga harus didoain. Iya benar, kalau lagi sakit juga harus didoakan ya. Berarti adik-adik menjadi seorang pendoa, mendoakan mama dan papa, mendoakan diri sendiri, mendoakan bapak dan ibu guru di sekolah, mendoakan abang dan kakak guru sekolah minggu, mendoakan opung, mendoakan teman-teman, dan semuanya. Dan semuanya bisa Morin doain. Amin, terima kasih Morin. Morin doakan. Yang lain juga begitu ya adik-adik, harus mau mendoakan orang lain. Karena lewat doa, tadi sudah Abang bilang kan, kita bisa menyampaikan permintaan kita, bisa menyampaikan kesedihan kita, dan sebagainya. Nah, berikutnya yang paling besar pengajaran kepada kita yang diajarkan oleh Tuhan, ini adalah apa ini? Saling Apa ini adik-adik? Saling mengasihi. Oh, ada salib, berarti dengan kata lain Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengorbankan kepada kita, untuk berkorban kepada orang lain, berbuat baik, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Buat apa sih Tuhan Yesus mati di kayu salib? Supaya manusia tidak salib. Supaya manusia tidak disalibkan, supaya manusia tidak Untuk menghapus dosa manusia. Pintar, untuk menghapus dosa manusia. Benar. Benar. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa itu dosa? Tahu. Oh, siapa? Apa itu dosa? Coba mana suara siapa? Morin. Apa itu dosa menurut Morin? Kesalahan. Buat jahat. Oh, buat jahat. Kalau syukur, sahat. Maaf, sahat dan syukur. Apa? Coba nih abang adik. Dosa itu apa ya? Atau contoh dosa itu apa ya? Mengejek teman. Contoh dosa. Mengejek teman. Oh, mengejek teman. Itu dosa ya. Ya. Coba Bang Edu masih ingat nggak Bang Edu dosa itu apa? Nah, dosa itu menurut Bang Edu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bang. Oh, jadi coba Abang Edo ulangin ya. Jadi dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati siapa?
Tuhan. Hati Tuhan. Yo, sama-sama yo. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi nanti kalau Abang Edo bertanya dosa itu apa, jadi adik-adik tahu ya, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik mau nggak membuat hati Tuhan sedih? Ya, kita mau membuat hati Tuhan senang ya. Ya, Bang. Ya, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita, sudah memberikan contoh kepada kita, bahkan rela berkorban mati di kayu salib nih, ditusuk, dipaku, tangan kanan, tangan kiri, kakinya, lambungnya ditusuk sampai berdarah, bahkan di kepalanya ada mahkota iya, aduh, ngeri ya kalau kita tusuk jarum aja kita pasti luka ya, apalagi udah dipaku, ada mahkota duri ya. Ini nggak kalau melihat darah? Iya. Nah, oleh sebab itu kita tahu, Abang mau tanya, keren nggak itu Tuhan Yesus? Keren. Sekali lagi, keren nggak Tuhan Yesus? Ya, yang sekali lagi Abang tanya, suaranya yang keras. Keren nggak Tuhan Yesus? Mantap. Berarti kalau adik-adik, abang dan kakak bilang Tuhan Yesus itu keren, ya maka kita semua harus mau melakukan hal yang baik karena kita sudah ditebus dosa kita. Makanya pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dari dosa. Adik-adik sudah diselamatkan dari dosa, abang dan kakak sudah diselamatkan dari dosa, mama, papa, opung, dan sebagainya. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Berbuat baik. Berbuat baik. Yang pertama, ini ayo, ini wajah siapa ya? Oke, dari cerita Alkitab hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya, pertama mendengarkan didikan dari orang tua, mama, papa, opung, terus kemudian ada juga dari bapak, ibu, guru di sekolah, bapak, ibu guru di sekolah, ya juga harus didengarkan. Kalau dia bilang, ayo kita kerjakan, ayo jangan berisik, kita harus berarti diam. Dan yang terakhir adalah juga harus mendengarkan didikan dari abang dan kakak guru sekolah minggu. Kita abang dan kakak nggak tahu nanti saat ini abang dan kakak lagi bertugas jadi guru sekolah minggu. Siapa tahu besok-besok ke depannya adik-adik semakin besar, adik-adik yang jadi guru sekolah minggu. Ada nggak yang mau jadi guru sekolah minggu? Aku. Ada. Ya. Jadi guru sekolah minggu juga enak loh, indah loh, banyak tantangan, banyak pengalaman, terutama kita bisa lebih berusaha untuk belajar tentang Alkitab. Nah, berikutnya yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan nih, melakukan perkataan, melakukan petunjuk-petunjuk dan pengajaran dari Tuhan Yesus, ya. Karena Bang harus bilang seperti itu karena ada di ayat 4 adik-adik, ya, Abang bacain. Ayat 4-nya adalah, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, kalau adik-adik memang taat kepada Tuhan Yesus, menjalankan perintahnya, maka adik-adik akan penuh berkat.
Terus kemudian adik-adik akan jauh lebih dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu juga melakukan perkataan-perkataan itu dengan 3 hal. Ada yang ingat nggak 3 hal yang harus selalu dilakukan oleh adik-adik? Dan abang dan kakak sama semua. Ini yang pertama. Ingat nggak? Harus tetap Rajin berdoa. Pintar. Yang kedua rajin baca kitab. Dan yang ketiga rajin menyanyikan lagu-lagu rohani. Oke. Iya, jadi adik-adik juga harus suka menyanyikan lagu sekolah minggu setiap hari 1 lagu minimal, gitu kan? Minta tolong mama dan papanya, putarin lagu sekolah minggu dong, apa aja boleh. Yang penting adik-adik menyukai lagu-lagu rohani, terutama lagu-lagu sekolah minggu. Ya, nah adik-adik semuanya, jadi abang mau kasihkan kepada adik-adik semuanya, ayo kita tetap rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun online. Ya, terus kemudian memberikan persembahan. Ya, kita memberikan persembahan juga walaupun lewat barcode nih, nanti pakai handphone mama papa yang minta tolong untuk pelayanan juga untuk kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah adik-adik juga harus aktif mengerjakan aktivitas. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita menutup cerita Alkitab hari ini, ada tugas buat adik-adik. Tugasnya adalah ayat hafalan. Nih, ayat hafalannya sudah abang tulis. Terbaca nggak? Terbaca nggak adik-adik ayat hafalannya? Adik-adik mengucapkan ayat hafalan dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Coba ada yang bisa bacain buat abang nggak ayat hafalannya? Ada. Margaret. Coba siapa? Ini deh abang minta Vino mana Vino? Vino. Hah? Vino coba. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke, yuk adik-adik, abang punya gayanya, jadi nanti adik-adik saat mengucapkan gayanya pakai saat mengucapin ayat hafalannya pakai gaya ya. Jadi gini, yuk kita sama-sama ikutin ya. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihatnya tunjuk mulut bibir ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah buka dan terimalah didikan supaya engkau jadi bijak di masa depan. Abang peragain lagi ya gayanya ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Oke ya, begitu ya adik-adik gayanya. Jadi simple, gak usah susah. Jadi nanti sebutkan alamatnya dulu,
isi ayatnya, baru alamatnya. Oke? Oke, Kak. Ya. Nanti rekam dalam bentuk video, minta tolong mama dan papanya untuk kirimkan ke grup orang tua Horong Nuh ya. Nanti mama papa kalau yang lagi dampingi, minta tolong untuk dikirimkan ke grup orang tua. Ya, videonya. Oke ya. Baik adik-adik semuanya, itu saja. Yuk kita berdoa dulu yuk untuk nutup cerita Alkitab hari ini. Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita Alkitab mengenai didikan dan pengajaran. Kami mau Tuhan melakukan pengajaran dari orang tua kami, dari guru di sekolah kami, dari abang dan kakak sekolah minggu, dari saudara-saudara kami, terlebih lagi mau mendengarkan nasihat dan didikan dari Tuhan Yesus yang ada di dalam isi Alkitab. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan juga abang dan kakak guru sekolah minggu untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jadi nanti abang ini ada barcode-nya. Ya, ini ada barcode-nya. Jadi nanti minta tolong mama atau papa di-scan. Ya, kita juga kan pelayanan, kita berikan persembahan kepada Tuhan Yesus sebagai bentuk Tuhan Yesus sudah baik kepada kita. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Ada yang tahu lagunya? Tahu Bang. Oke, yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yo, musik dulu ya. Yo, sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman dalam Alkitab. Oke, adik-adik semuanya, yuk kita berdoa sebagai doa penutup. Sebentar. Yuk kita berdoa, kita mau berdoa, lipat tangannya nanti adik-adik kita akhiri dengan doa Bapa kami ya, nanti abang kasih kodenya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Adik-adik Horong Nuh dan juga abang dan kakak guru sekolah minggu Horong Nuh boleh melakukan kegiatan Horong Nuh pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk cerita Alkitab pada hari ini yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman Alkitab pada hari ini boleh kami resapi dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus juga yang memberkati persembahan kami, kiranya persembahan yang kami berikan untuk kelancaran pelayanan di gereja dan juga sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus juga yang memberkati kondisi pandemi yang masih terjadi saat ini Tuhan di hampir banyak negara, terlebih di negara Indonesia. Tuhan Yesus yang memberkati segala tenaga kesehatan, kemudian para pemerintah Tuhan yang berusaha untuk mengatasi sebaik mungkin ya Bapak. Engkau juga berkati Tuhan, kami sebagai rakyatnya boleh patuh, boleh taat untuk terus menjalankan
protokol kesehatan Tuhan, sehingga virus ini lama-kelamaan akan hilang dan kami boleh bersama-sama bertemu, berkumpul untuk bersekolah, terlebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati aktivitas kami selanjutnya, aktivitas sekolah adik-adik, aktivitas mama dan papa dalam pekerjaannya, begitu juga aktivitas perkuliahan dan juga pekerjaan abang dan kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Ampuni segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya, abang dan kakak, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk ibadah horongmu. Adik-adik bisa ikuti. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya, dan adik-adik semuanya, abang dan kakak juga selalu mengingatkan untuk patuh terhadap protokol kesehatan ya adik-adik. Menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, ya. Kalau bisa di rumah saja. Oke adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mamoris di stop bang.